Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sengaja kami hari ini menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan situasi dunia, Indonesia dan khususnya pangan, hubungannya dengan pangan. Kita sudah tahu bahwa terjadi perang antara Iran dengan Israel. Kita hubungkan kondisi pangan yang ada sekarang. Alhamdulillah setelah kami menghitung kekuatan pangan kita dengan kondisi geopolitik yang memanas, pangan kita, cadangan kita sampai dengan hari ini itu tersedia sampai dengan 324 hari cadangan pangan kita. Mulai dari cadangan Bulog itu 3,7, kemudian di Horeca 12 juta lebih, jadi 3,7, kemudian standing crop juga 10-11 juta. Totalnya bisa bertahan 324 hari. Dan bukan bahwa 324 hari stop. Dan kita produksi terus menerus tiap bulan 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Range-nya antara minimal 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Jadi insya Allah pangan aman. Jadi ada dua kita hadapi, kondisi geopolitik memanas dan pengumuman BMKG ada kekeringan. Ini dua-dua harus kita jawab. Kita ada pengalaman menghadapi El Nino yang paling keras. Ini kan El Nino nanti bulan 4. El Nino kita hadapi yang paling dahsyat 2023, alhamdulillah kita bisa lolos. Dari rencana impor waktu itu 10 juta. Kami ikut ratas, alhamdulillah kita bisa redam hanya 3 juta lebih. Tapi ke depan, insya Allah tahun ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Stok kita aman sampai 10 bulan, hampir 11 bulan, 10,7 bulan, atau 324 hari bertahan. Dan tiap bulan kita produksi 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Itu range-nya. Jadi sedangkan kebutuhan kita adalah 2,5 juta ton per bulan. Jadi pangan aman. Gak usah risau. Dengan El Nino sekarang ini lebih lemah daripada sebelumnya. Lebih lemah. Tidak sekuat dari sebelumnya. Insya Allah kita bisa hadapi padahal kita belum siap waktu itu. Sekarang persiapan ini dengan hubungannya geopolitik selesai karena pangan kita aman. Oke. Kemudian hubungannya dengan kekeringan El Nino yang kita hadapi yang diumumkan BMKG beberapa hari yang lalu. Ini insya Allah lebih mudah kita hadapi. Kenapa? Di lapangan sudah siap pompanisasi 1,2 juta hektar. Bisa menjangkau pompa kita 1,2 juta hektar yang tak ada hujan. Oke. Kemudian tahun ini kita siapkan lagi 1 juta hektar. Jadi 2 juta nanti kita siapkan yang pada saat musim kering bisa kita airi. Pompanisasi sungai-sungai dan seterusnya, embung, sumur dalam, sumur dangkal, kita sudah siapkan. Jadi infrastruktur sudah siap. Ibaratkan jauh sebelumnya kita sudah siapkan payung karena kita tahu bahwa akan terjadi hujan. Nah itu sederhananya. Kita sudah siapkan infrastruktur irigasi dan juga ada rehab irigasi kurang lebih 1 juta hektar. Jadi ke depan insya Allah produksi kita aman. Jadi menghadapi geopolitik ini yang memanas dan menghadapi El Nino kita sudah ada pengalaman. Kami secara pribadi menghadapi di 2015, 2016, kemudian 2023, dan itu jauh lebih dahsyat daripada sekarang. Jadi ini nggak usah kita
risaukan. Oke? Pak, yang El Nino ada subsidi bibit yang tahan kekeringan nggak Pak? Kita sudah siapkan. Jadi mulai pertama bibit unggul yang tahan kekeringan. Ada yang tahan air tawar. Itu biosalin jenisnya. Nah, ini kita siapkan semua bibitnya. Kita sudah siapkan. Dan yang menarik adalah optimalisasi lahan sudah kurang lebih 1 juta hektar. Oplah rawa itu justru produksinya tinggi di saat musim kering. Kalau ada El Nino, produksinya tinggi. Kita sudah siapkan. Kalau dulu nggak disiapkan. Sekarang irigasi siapkan. Lahan rawa kita sudah siapkan. Bibit unggul kita siapkan. Alat mesin pertanian siapkan. Pompanisasi kita siapkan. Semua kita sudah siapkan. Jadi, dan persiapan kita betul-betul matang dibanding sebelumnya. Dulu 2016 bisa bayangkan. 2023 bisa bayangkan. Ada El Nino, tapi kita harus cari air di sungai-sungai, di pompanisasi, kemudian embung-embung. Sekarang sudah siap, embungnya sudah ada. Sekarang kita siap menghadapi dua kondisi ini. Dan itu luar biasanya Presiden kita, Bapak Presiden, pada saat beliau pertama menjabat, langsung mengatakan siapkan infrastruktur pangan dengan baik. Pupuk juga turun 20%. Ini bisa memacu, memotivasi untuk tanam petani kita. Harga pupuk kan turun, jumlahnya bertambah. Ini juga sarana produksi bisa menambah. Jadi pupuknya aman, bibitnya aman, alat mesin pertanian aman, irigasinya aman. Ini kita sudah siapkan lebih awal. Dan juga saya tambahkan, sekarang stok kita 3,76 juta ton. Hari ini tertinggi sepanjang sejarah di bulan Maret dengan bulan yang sama. Paham maksudku? Tertinggi hari ini, kemungkinannya 2 bulan ke depan minimal, bukan maksimal, 5 juta ton. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Pak, kalau pangan tadi yang aman sampai 300 hari itu pangan apa? Hati-hati, jangan sampai salah interpretasi. Bukan bahwa 324 hari selesai, bukan. Ini hari ini kita siap untuk 324 hari. Paham? Tapi hari ini juga tiap bulan produksi 2,6 juta. Minimal. Bisa sampai 5,7 juta. Paham maksudku? Artinya ini berjalan terus kan? Bukan bahwasanya 324 hari sekarang tidak produksi. Jangan sampai salah persepsi. Hati-hati. 324 hari stok yang ada hari ini. Paham? Di sisi lain, kami hari ini juga produksi tanggal berapa? Tanggal 6 Maret sampai 6 April kita produksi kurang lebih mungkin 3 juta ton. Maret bisa 4 juta ton sampai 5 juta ton. Paham maksudku? Tangkap ya? Jadi aman. Apa? Yang paling vital adalah beras. Karena kalau beras tidak ada, Republik ini bermasalah. Makanya kita sebut pangan karena komposisi beras dalam konsumsi kita hari-hari itu paling tinggi, 65-70%. Tambah sayur, tambah telur, tambah lauk lainnya. Kalau daging tidak ada, masih bisa substitusi ke telur. Telur tidak ada, masih bisa ke ikan. Tapi kalau beras tidak ada. Ubi bisa, tapi itu bukan habitnya, bukan taste-nya beda lah. Umumnya masyarakat Indonesia. Kalau alokasi anggaran untuk mitigasi yang El Nino itu berapa? Udah disiapkan. Jadi bukan gini. Persiapannya bukan sekarang. Kami sejak Bapak Presiden dilantik, diperintah kami persiapkan dari sekarang. Jadi ini sudah berjalan. Ini sudah autopilot mungkin ya. Oh, ini sudah berjalan sesuai on the right track, on track sekarang. Sudah jalan. Pak, dalam menghadapi kekeringan. Jadi bukan bahwa kita baru mau mengalihkan anggaran, enggak. Memang sudah dirancang kita sudah merancang pertanian Indonesia akan menghadapi segala kemungkinan El Nino, La Nina, konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu kita sudah persiapkan. Jadi bukan ada kejadian ini, kemarin aku baca, jangan sampai ada salah persepsi. Waduh, ada lagi El Nino. Yang kita hadapi kemarin,
persiapan kita belum sempurna, jauh lebih berat kita hadapi dan bisa selesai dengan baik. Bahkan swasembada. Oke? Keringat punya sendiri di dukungan operasional. Oh iya. Apa saja, Pak? Pertama irigasi kemarin, alat mesin pertanian, benih yang ditanyakan tahan kekeringan kita siapkan dari sekarang. Jadi sekarang petani kita, alhamdulillah, kita kunjungan kemana-mana, mereka bahagia. Pupuk, ini mungkin puncaknya petani bahagia. Kenapa? Presiden kita betul-betul memanjakan petani Indonesia. Bayangkan ada 13 regulasi dikeluarkan dalam 1 tahun. Dan itu mungkin terbanyak regulasi dikeluarkan dalam sejarah Indonesia. Sektor pertanian mempermudah semua sarana produksi, terutama pupuk. Oke. Pak, kalau cetak sawahnya sendiri gimana, Pak? Sudah tadi kita evaluasi cetak sawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.